Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas salah satu teknologi yang lagi lumayan ngetren saat ini, yaitu blockchain. Nah, kalian mungkin sering dengar istilah ini ya, terutama di dunia cryptocurrency. Tapi sebenarnya apa sih blockchain itu? Gimana cara kerjanya dan kenapa teknologi ini begitu revolusioner? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rama Sabtagustian. Saya seorang mahasiswa semester 1 di Politeknik Negeri Banyuwangi, program studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi kalian semua dan sebagai tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi di perkuliahan saya. Oke, lanjut ke materi. Nah, apa sih blockchain itu? Nah, kita mulai dari dasarnya ya. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang terdesentralisasi. Bayangkan kalian punya buku besar atau ledger yang mencatat setiap transaksi atau perubahan data. Nah, kalau biasanya data disimpan di satu tempat, misalnya di server pusat. Nah, blockchain justru menyimpan data di banyak komputer berbeda di seluruh dunia. Itulah yang membuat blockchain disebut decentralized atau tidak terpusat. Lanjut. Nah, kenapa disebut blockchain? Kenapa disebut blockchain? Ini karena data disimpan dalam bentuk blok yang terhubung satu sama lain membentuk rantai atau chain. Jadi blockchain. Setiap blok dalam blockchain berisi tiga hal utama. Yang pertama, data transaksi. Misalnya, kalau di dunia kripto, data ini adalah data transaksi keluar masuknya uang kripto. Seperti itu. Kedua, ada hash. Semacam sidik jari digital atau identitas dari blok itu sendiri. Hash ini sangat unik ya. Jadi dia ini memang sifatnya itu seperti sidik jari, jadi memiliki identitasnya sendiri. Jadi tidak mungkin ada dua blok dengan hash yang sama, seperti itu. Lalu yang ketiga, hash dari blok sebelumnya. Ini yang menghubungkan blok tersebut ke blok sebelumnya, sehingga membentuk sebuah rantai yang saling menyambung antara hash satu ke hash lainnya. Dengan begitu, setiap blok saling terkait terhadap satu sama lain dan data tidak bisa diubah begitu saja tanpa mengubah seluruh rangkaian di belakangnya. Itulah yang membuat blockchain sulit untuk dihack atau dimanipulasi, bahkan hampir tidak mungkin ya untuk meretas sebuah blockchain. Lanjut. Nah, cara kerja blockchain. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana blockchain bekerja ya. Kita bahas bersama-sama. Saat ada transaksi baru, misalnya kalian membeli Bitcoin, transaksi ini tidak langsung dicatat dalam blockchain. Ada proses di jaringan blockchain, ada yang disebut miners atau penambang yang memvalidasi transaksi ini. Mereka memecahkan masalah matematika yang sangat rumit untuk memastikan transaksi itu sah. Begitu transaksi sudah diverifikasi, transaksi ini akan dikemas ke dalam sebuah blok, lalu blok baru ini akan ditambahkan ke rantai blok yang sudah ada. Rantai inilah yang menyimpan seluruh catatan transaksi yang pernah terjadi di jaringan tersebut. Dan data ini tersedia di banyak komputer atau node di seluruh dunia. Karena setiap blok terkait dengan blok sebelumnya melalui hash, memasukkan satu blok akan merusak seluruh rantai yang ada di hash atau di blok tersebut. Inilah yang membuat blockchain sangat aman. Selanjutnya, apa sih keuntungan blockchain? Nah, keuntungan blockchain ada beberapa. Yang pertama, keamanan yang sangat tinggi. Seperti yang kita bahas, karena data terdesentralisasi dan blok terhubung satu sama lain. Nah, karena data tersebut terdesentralisasi atau tidak terpusat dan juga setiap blok terhubung satu sama lain, jadi kemungkinan untuk meretas blockchain itu sangatlah sulit dan mungkin hampir impossible atau tidak mungkin. Yang kedua, ada transparansi. Data di blockchain bisa diakses oleh semua orang di jaringan. Jadi, kalau ada perubahan data atau penambahan data, semuanya bisa melihat. Jadi, untuk transparansi blockchain ini sangatlah transparan ya. Semua bisa melihat selama mempunyai hak atau akses. Yang ketiga, ada tanpa perantara. Blockchain memungkinkan transaksi langsung tanpa perantara. Contohnya, kalian bisa
mengirim uang ke orang lain tanpa bank atau lembaga keuangan. Hal ini bisa membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Selanjutnya, yang keempat ada akurasi data yang sangat tinggi. Karena transaksi diverifikasi oleh banyak komputer di jaringan, data akan menjadi lebih akurat dan sulit untuk dimanipulasi atau diretas. Selanjutnya, penggunaannya di luar kripto. Jadi, biasanya orang-orang mengira blockchain itu adalah kripto atau eh, Bitcoin, Manta, dan lain-lain. Seperti uang-uang digital lah. Tapi yang menarik, teknologi blockchain ini nggak cuma hanya untuk mata uang kripto saja. Sekarang blockchain sudah mulai digunakan di berbagai sektor. Seperti yang pertama, ada supply chain atau rantai pasokan. Blockchain bisa digunakan untuk melacak asal-usul produk, misalnya dari pabrik sampai ke konsumen, sehingga transparansi meningkat. Jadi kita sebagai konsumen dapat melacak seluruh transaksi atau data yang eh, pabrik yang membuat produk tersebut. Jadi kita bisa melihat seluruh asal usul produk yang dibuat oleh pabrik tersebut sehingga sampai ke tangan kita. Begitulah kira-kira. Yang kedua ada sistem pemungutan suara atau voting. Nah, di beberapa negara sedang menguji blockchain untuk voting agar pemilu lebih aman dan transparan. Nah, ini sangat cocok ya karena voting kan harus transparan dan juga harus aman sehingga tidak ada campur tangan oleh pihak lain sehingga lebih bersih dan terbuka. Selanjutnya ada penyimpanan data medis. Blockchain bisa menyimpan data medis dengan aman dan data tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak. Jadi data-data medis itu bisa terjaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Oke, kita sampai di penghujung acara. Mungkin sekian dari saya. Itulah penjelasan singkat tentang apa itu blockchain dan bagaimana cara kerjanya. Mungkin teknologi ini masih berkembang dan kita mungkin akan melihat lebih banyak penerapan blockchain di kehidupan sehari-hari dalam beberapa tahun ke depan. Nah, mungkin sekian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.